Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ini juga sesuai dengan tema pembahasan kita di video tadi siang, yang mana di sore hari ini kita akan full membahas mengenai Bojan Hodak yang saat ini Bojan Hodak sedang stres katanya. Jadi ini juga sudah masuk tahap stresnya, ya lumayan stres katanya, karena setelah juara ada tantangan-tantangan lain ternyata yang memang membuat dia, ya walaupun senang kita sudah juara tapi stresnya tidak hilang. Nah ini yang mana ya tim redaksi sebetulnya sudah ingin gitu ya ngobrolin, namun nyari momen yang pas, nyari waktu yang pas juga. Tapi teman-teman, kemarin malam Bojan Hodak seperti mengasih kode lagi gitu, kode alam lah ya ke manajemen Persib Bandung, yang mana nggak ada pembicaraan mengenai kontrak. Nah ini yang akan kita coba bantu Bojan Hodak untuk biar lebih didengar oleh masyarakat umum, oleh Boboto secara khusus gitu ya, yang mana Bojan Hodak juga punya satu harapan untuk Persib Bandung yang mudah-mudahan segera didengar oleh manajemen Persib Bandung gitu, biar semuanya clear lah, biar semuanya juga enak antara pihak-pihak yang memang sekarang sedang menikmati gelar juara ini teman-teman. Baik, yang pertama, sudah beberapa kali sebetulnya Bojan Hodak sudah mengeluarkan satu pernyataan atau statement atau ya kode-kode gitu ya, yang mana kan di dalam kontrak itu pelatih, pemain, ofisial tidak boleh memberitakan yang buruk-buruk mengenai manajemen atau klub itu sendiri, di sini khususnya Persib Bandung. Jadi kalau kode-kode mah bisa meren gitu ya. Makanya kita juga sudah melihat, wah ini ya Bojan memang sangat sabar, Bojan Hodak memang sangat humble atau sangat hangat terhadap media. Jadi kadang suka ngasih clue dan ngasih kode biar kita tahu gitu. Dan alhamdulillah gitu ya, kita sudah sedikit merangkum teman-teman. Jadi Bojan Hodak ini mempertanyakan ke manajemen Persib, kita udah juara nih, sederhananya gitu ya, kita udah juara nih, ayo dong kita sama-sama bahas untuk musim depan lagi, karena ya untuk musim depan akan jauh lebih berat teman-teman. Dan Bojan sudah terang-terangan mengatakan bahwa di musim ini kita memang sudah juara, tapi saya sedang stres katanya, karena untuk musim depan saya harus memikirkan pemain-pemain, bagaimana caranya mempertahankan pemain inti yang ada saat ini untuk musim depan kembali. Yang pertama, tugas Bojan Hodak sangat berat, yaitu mempertahankan pemain yang ada saat ini untuk musim depan. Itu yang bikin Bojan stres katanya, yang pertama. Yang kedua, mau dibawa ke arah mana nih gitu ya untuk Persib Bandung musim depan. Belum main di Asia, belum ini, belum itu, segala macem. Nah ini juga Bojan memang pernah mengatakan bahwa perpindahan manajemen dari Pak Teddy Cahyono ke Kang Adit saat ini memang mempengaruhi besar katanya di dalam internal manajemen Persib Bandung, sehingga mengganggu bursa transfer, kata Bojan seperti itu. Mungkin banyak yang belum tahu ya, makanya ya kita bahaslah sekarang biar teman-teman juga tahu. Nah Bojan pernah mengatakan bahwa untuk perpindahan manajemen dari Pak Teddy Cahyono ke Kang Aditya ini memang agak sedikit banyaknya mempengaruhi pembelian pemain di bursa transfer kemarin gitu ya. Jadi sudah berlangsung ya untuk musim ini teman-teman, dari awal musim dan pertengahan musim. Karena waktu itu Kang Aditya pernah mengatakan bahwa saya sedang membereskan simpul-simpul khusus di dalam manajemen Persib ini, entah dari
persupporteran gitu. Makanya sekarang manajemen dengan supporter ya, komunitas supporter Persib Bandung ini sudah enakeun gitu ya. Namun beberapa hal yang lainnya belum sempat diselesaikan, diantaranya ini budget pemain teman-teman. Nah, budget pemain ini ya sempat beberapa kali Bojan Hodak juga ya ngasih kode balik lagi ke manajemen, balik lagi ke budget sebelum ya bursa transfer ditutup, paling ya ujung-ujungnya ke budget gitu ya, UUB ujung-ujungnya budget. Nah, tapi manajemen Persib tetap kekeh karena mempunyai satu tujuan tertentu mungkin ya. Jadi lebih baik ya hemat-hemat saja buat keperluan yang lain. Nah, ini yang memang ya alhamdulillah kita syukuri musim ini bisa juara karena ya kejeniusan Bojan Hodak teman-teman. Kalau dari manajemen ya ngasih budget sekian untuk beli pemain, tapi Bojan Hodak ya tidak bisa jor-joran gitu ya. Makanya sekarang ditarimakeun heula we aya Kastener, aya Kocijan gitu ya. Jadi ya sesuai dengan budget saja. Ya kalau memang budgetnya gede, Bojan juga nggak akan nyari mungkin yang grade A++ lah gitu ya, minimal grade A musim depan. Nah, ini menjadi satu peralihan lagi teman-teman. Mungkin tadi malam teman-teman juga lihat ada spanduk yang bertuliskan ya, tanpa Teddy Cahyono kita tidak akan seperti ini saat ini gitu. Nanti kita coba tampilkan aja ya untuk spanduk di salah satu sudut tribun di GBLA semalam. Nah, ini nanti teman-teman bisa melihat siapakah yang memasang spanduk ini gitu ya, karena jelas juga gitu ya tulisannya, lalu penempatannya di posisinya juga gitu jelas. Nah, ini memang menjadi tanda tanya siapa, Boboto juga yang nyari tahu saha gitu ya yang masang ini. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan pernyataan Bojan Hodak atau tidak? Nah, mungkin kalau memang hubungan bisa jadi ketika Persib juara, nah nanti yang bergantian lagi kalau deal-dealannya Pak Teddy yang balik lagi ke Persib, Kang Aditya yang mewakili Persib di jajaran PT LIB mungkin begitu, atau ya Pak Teddy Cahyono yang terus meneruskan gitu ya sebagai perwakilan Persib di PT LIB. Nah, ini juga kita belum melihat sisi ke situ, tapi yang jelas ya Bojan Hodak ingin mempertanyakan kepada manajemen Persib Bandung, ini loh pemain kita. Bahkan kemarin Ciro Alves pun sudah berbicara keluar gitu ya hengkangnya dari Persib Bandung, belum lagi Luis Passos gitu dan beberapa pemain lainnya yang memang sudah habis kontrak. Kalau tidak segera, nah inilah yang takutnya menjadi bumerang buat Persib Bandung. Kita ingin berprestasi di level Asia karena Bojan ingin membangun katanya tim Persib ini musim depan ada selevel dari Asia, tapi ada tantangannya teman-teman, ada lagi-lagi kata tapinya. Menurut Bojan Hodak, manajemen setidaknya memberikan dua pilihan sulit nih saat ini, antara pemain grade A yang memang diperlukan Bojan Hodak atau untuk pemenuhan fasilitas daripada Persib Bandung teman-teman. Makanya ini ya mau nggak mau gitu ya, Bojan Hodak di satu sisi ya pengen pemain bagus gitu ya, tapi di satu sisi juga Bojan Hodak ingin prestasi Persib ini dibarengi oleh fasilitas yang mumpuni, karena malu juga main di level Asia tapi ya fasilitasnya ya gitu-gitu keneh gitu, bahkan tempat latihan sendiri pun nggak punya ya. Makanya kemarin juga kita akui GBLA sudah agak sedikit jelek lah gitu ya untuk rumputnya, karena ya latihan di situ, official training di situ, main di situ gitu ya. Jadi ya Bojan Hodak memang sedang stres teman-teman, makanya kemarin sempat dihentikan dulu katanya ya demi mengejar gelar juara, tapi sekarang setelah juara ya masih belum ada pembicaraan gitu ya. Makanya sabar dulu aja teman-teman. Boboto juga pasti banyak yang nanya sahadeui mau hengkang atau siapa lagi pemain yang digosipkan ke Persib Bandung. Belum, karena Bojan Hodak memang sudah dikasih arahan di hold dulu, katanya ditahan dulu pembahasan itu ya, mungkin manajemen punya cerita lain lah atau punya tujuan lain dulu. Nah, makanya ini tuh ada dua kemungkinan untuk musim depan. Bojan Hodak sudah
mengaitkan bahwa saya setahun lagi loh, kata Bojan Hodak, saya setahun lagi loh di Persib Bandung, makanya belum ada pembicaraan juga. Saya justru menawarkan diri bahwa saya ingin lebih lama di Persib Bandung, tapi dari manajemen masih belum ada tanggapan apapun, apakah nanti setelah Liga 1 selesai atau bagaimana. Tapi ya harusnya lebih cepat lebih baik, kata Bojan gitu ya, karena pelatih di Liga Indonesia ini itu atau bermain di sepak bola Asia itu lebih berat daripada di Eropa, karena kalau di Asia ini khususnya di Indonesia gitu ya, 2-3 kali timnya kalah dipecat atau out pelatihnya. Nah ini memang sangat berat sekali, dan ya kita juga nggak tahu katanya posisi kita tuh bagaimana musim depan. Kalau sekarang selamat, musim depan belum tahu katanya gitu ya, bisa jadi dipecat juga atau bagaimana. Jadi ya Bojan Hodak inginnya kontrak tuh jangka panjang teman-teman, tapi ya belum ada perpanjangan kontrak lagi. Mungkin ya kita doakan saja setelah akhir daripada musim ini kontrak Bojan 1 tahun dipanjangin lagi aja lah, jadi 2 tahun minimal gitu ya, karena ya itu tadi alasannya untuk pelatih-pelatih Eropa ini atau khususnya Bojan Hodak tidak ingin dipecat secara tidak hormat. Kalau 2-3 kali main kalah langsung dipecat, itu kan kalau kontrak jangka panjang ya lumayan juga gitu ya, punya sedikit daya jualnya ya. Kalau dipecat saya masih punya kontrak panjang loh gitu ya, tapi kalau hanya 1 tahun ya itu beda lagi ceritanya. Makanya Luis Passos, lalu ada beberapa pemain ini masih belum mengungkapkan ya masa depannya gitu ya. Bahkan Nick Kuipers pun ketika ditanya nanti saja katanya setelah Liga 1 selesai, karena ya itu manajemen masih mungkin mikir-mikir juga nih, pasti pemain-pemain ya pada minta naik gaji ini itu, sedangkan Persib sendiri masih punya keinginan membuat training ground, lalu juga training center. Bahkan ya Bojan Hodak meminta ke manajemen sendiri bahwa tidak perlu membuatkan saya patung katanya. Jadi ya walaupun kita sudah menuliskan sejarah, tapi nggak usah lah bikinin saya patung, bikinin saja fasilitas untuk Persib Bandung, yaitu minimal tempat latihan sendiri dan juga ya kedepannya tempat latihan yang full gitu ya, atau training center yang mana ada mesnya, ada yang lain-lainnya lah. Nah ini karena kalau memang saya masih di Persib Bandung musim depan ya kita sudah sejajar dengan tim-tim di level Asia katanya, hanya tinggal pemenuhan fasilitas saja dan juga ya sedikit sedikit pemain yang grade A lah gitu ya teman-teman dikasihnya. Jadi ya Bojan Hodak tidak menampik bahwa dia sudah berbicara dengan beberapa pemain buruannya yang mana untuk menambal pemain-pemain yang saat ini teman-teman yang kurang maksimal katanya. Jadi secara verbal pemain-pemain tersebut sudah oke. Kenapa secara verbal? Karena kan apa-apa harus tanda tangan hitam di atas putih teman-teman. Kalau secara verbal oke, tapi begitu manajemen lihat waduh hargana sakit, waduh gajina sakit, ya mungkin mental lagi gitu ya. Jadi Bojan juga harus punya planning A, planning B, planning C gitu. Kalau memang ya ya katakanlah sekarang apa yang sudah didealkan oleh Bojan Hodak secara verbal ke pemain buruannya, manajemen oke, ya sudah, mungkin beberapa pemain yang ada saat ini di skuad Persib Bandung ya bisa tergantikan gitu ya teman-teman. Jadi ya ini Bojan Hodak intinya untuk kelancaran semuanya, manajemen ayo dong katanya secepatnya membicarakan masalah masa depan tim Persib ini. Masa depan kan luas gitu ya, dari mulai kontrak pemain, lalu juga dari mulai fasilitas, lalu juga target musim depan itu dibicarakan saja. Jangan ya sekarang udah juara nyangges lah, nikmatin dulu. Nah kalau Bojan Hodak nggak bisa begitu katanya, kita memang juara tapi saya justru stres gitu ya. Di satu sisi mempertahankan pemain itu lebih sulit katanya karena godaan dari luar banyak banget gitu ya. Lalu juga untuk mempertahankan pemain sekarang juga agak lebih berat lagi karena ya apa ya, manajemennya rada hare-hare gitu ya, dalam tanda kutip belum gercep gitu ya. Lalu juga pemain yang lain juga nunggu kabar yang sudah deal secara verbal, meminta kejelasan mungkin ini. Jadi Bojan Hodak juga stres, kanan kiri diserang bukan oleh tim lawan lagi tapi dengan hal-hal di luar lapangan hijau teman-teman gitu ya. Jadi ya ini juga kita
biar apa ya, biar speak up, biar teman-teman juga tahu, nggak kaget nantinya kalau tiba-tiba nahak itu. Nah, kita udah bahas lebih awal karena sebelumnya juga kita memang nyari waktu dulu, tapi ya Bojan Hodak sudah ngasih kode-kode, jadi ya udahlah sekalian aja kita juga bantu Bojan aja di sini biar teman-teman di manajemen juga tahu gitu ya, dan dengar ya suara dari Bobotoh, bahkan dari pelatihnya sendiri yang mana ingin secepatnya di internal Persib Bandung ini segera dibicarakan. Dari mulai paling utama adalah kontrak pemain. Bojan ingin mempertahankan pemain-pemain yang ada saat ini. Catatan benang merahnya adalah Bojan ya kalau bisa manajemen mempertahankan pemain yang ada saat ini untuk musim depan. Kalaupun ada yang kurang ya kita tambah lah gitu ya, tapi minimal bicarakan dulu, jangan nunggu, jangan kelamaan lah waktunya gitu teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Dan jangan lupa untuk link pembelian kaos teman-teman atau t-shirt juara DEI. Nah ini teman-teman sudah kita lampirkan kemarin di layar handphone teman-teman sebelah kiri, diklik saja layarnya, nanti keluar etalasenya, tinggal dipilih gitu. Itu sudah insya Allah sudah paling murah daripada aplikasi yang lain gitu, karena yang masuk ke kita semuanya dapat diskon khusus gitu ya. Mangga ini contoh salah satunya. Terima kasih juga buat Kang Arif gitu yang udah ngirimin saya kaos yang mana ya katanya ini semua ukuran ada, semua warna ada, 3 warna ya, ada putih, ada biru yang saya pakai, dan ada warna hitam. Jadi mangga dimanfaatkan, teman-teman nggak perlu lagi nyari di aplikasi lain. Jadi klik layar di sini, buka etalasenya, dan juga di situ sudah ada ya untuk budget yang bisa teman-teman pilih gitu ya. Walaupun tidak dari official Persib Bandung, masih ada beberapa teman-teman UMKM yang membuka ordernya. Jadi mangga dimanfaatkan saja, disesuaikan. Tapi ya sudah murah juga kalau di official Persib Bandung gitu ya, tidak terlalu mahal karena ya kita juga mempertimbangkan finansial dari teman-teman Bobotoh semua. Mungkin itu dulu saja informasinya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.